menjadi semakin clear ya, maksudnya datanya tidak ada tumpang tindih dan juga memang butuh masyarakat ini membutuhkan informasi yang jelas gitu, mereka mendapatkan dana berapa dan lain sebagainya. Kalau memang itu yang terbaik supaya terciptanya clear terhadap data, ya kami sangat mendukung gitu. Silakan Pos Indonesia, saya juga di tahun lalu sudah berkomunikasi, silakan program apapun bentuknya dari pemerintah pusat ya kami dukung. Yang penting selalu mengupdate datanya, itu yang paling penting, baik itu mau door to door ataupun melalui komunitas atau ambil di Pos Indonesia. Yang penting datanya itu sesuai dengan penerima yang memang benar-benar sudah menjadi sasaran. Kami dari Dinas Sosial, Dinas Pendudukan Catatan Sipil selalu mengupdate data dan juga memberikan data-data kepada Kementerian Sosial. Alhamdulillah sampai sejauh ini sih kerjasamanya cukup baik. Ya, jadi belum sampai menerima ada kesalahan data dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun kami harap tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kami sangat berharap betul di masalah COVID-19, kita tahu sekarang adanya pengangguran dan juga masyarakat angka kemiskinan yang cukup meningkat juga di Tangerang Selatan. Ya kami harap program ini membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Rasa seperti itu, jadi PT Pos sejauh ini sudah cukup tepat ya, diberikan ruang untuk memberikan bantuan tersebut, GPS tersebut. Ya kami harap untuk dipertahankan saja yang sudah dilakukan ini, dan juga masyarakat alhamdulillah sampai saat ini tidak ada pengaduan yang berarti gitu masalah pembagian dana sembako ini. Ini sekedar informasi saja, ada sekitar yang terdata 90.000 UMKM di Kota Tangerang Selatan yang terdata. Nah kita terus mendorong ya mereka supaya mendapatkan bantuan-bantuan permodalan. Kami kerjasama dengan perbankan juga, beberapa perbankan. Alhamdulillah menyambut baik juga. Terakhir kemarin BSI juga kami komunikasi gitu, mereka juga siap menyambut baik. Sampai program UMKM di tempat ibadah seperti masjid menjadi pusat UMKM. Kita juga punya gedung UMKM yang akan operasionalkan di tahun ini. Ya mudah-mudahan tercipta UMKM baru dan masyarakat juga semakin mandiri di Kota Tangerang Selatan. Data yang kami punya di Tangerang Selatan ini kebanyakan kuliner, lalu juga ada fashion dan lain sebagainya, sehingga juga ini yang terus kami dorong. Dan juga memang di sini makanan khas juga cukup banyak seperti tahu serpong dan lain sebagainya, cukup banyak yang khas. Jadi ya kita dorong supaya marketnya bukan cuma Tangsel saja, tapi Sebanten ataupun Jabodetabek. Karena strategis di Tangsel ini kan cukup baik ya untuk bisa mendistribusikan produk-produk mereka ke luar wilayah. Yang pasti kami saat ini menyiapkan sebuah tempat kreatif hub untuk bagaimana mereka dididik masalah packagingnya. Mereka punya makanan enak, tapi kalau packagingnya tidak bagus, tentu saja tidak menarik. Yang kedua, bagaimana cara mempromosikannya. Lalu kita latih juga mereka bagaimana mengatur keuangan, akses perbankan untuk modal, akses kepada koperasi dan lain sebagainya. Jadi itu yang kami sedang lakukan dari hulu ke hilir, supaya mereka itu bisa bertahan dan bisa selalu menjadi yang terbaik. UMKM di Tangsel itu bisa berdaya saing tinggi. Itu yang kami harapkan. Tentu saja di masa pemulihan ini masa pemulihan ekonomi, kami harap banyak support daripada pemerintah pusat untuk diberikan kepada kami, karena bagaimanapun juga kami ketahui sendiri masyarakat kita sekarang sedang merangkak secara ekonomi. Kita sedang berupaya pemulihan ekonomi. Sekarang juga banyak restoran, kafe, dan perhotelan atau perusahaan-perusahaan yang sudah membuka lagi lapangan pekerjaan, tapi kami perlu mereka untuk kebutuhan dasarnya. Program sembako itu tepat sasaran yang tentu saja sangat bermanfaat dan membantu mereka untuk mereka bisa mengatur keuangannya sehari-hari. Terima kasih.